Hakim Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan perkara dengan nomor registrasi permohonan uji materi pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam sidang putusan tersebut, Ketua MK Anwar Usman yang memimpin sidang menyatakan menolak permohonan-permohonan terkait batas usia dan rekam jejak Capres-Cawapres. Menanggapi putusan tersebut, pengacara pemohon Anang Swindro mengaku sangat kecewa. Dia mengatakan putusan Hakim MK tidak mengakomodir terkait perjuangan hak asasi manusia. Padahal Presiden Joko Widodo telah mengaku ada 12 kasus pelanggaran HAM yang belum selesai hingga sekarang. Pasca putusan itu, tambah Anang, tim Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM berencana bersurat kepada DPR agar penambahan frasa sebagaimana yang dimohonkan di MK dapat dimasukkan dalam Undang-Undang Pemilu. Selain itu, tim juga akan mengkaji langkah hukum lain untuk melaporkan Hakim MK ke Mahkamah Kehormatan MK. Pertama, kami sangat kecewa ya, karena kami menganggap bahwa hari ini Mahkamah Konstitusi telah gagal dalam melindungi dan memperjuangkan hak asasi manusia dalam konteks penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan langkah apa yang bisa kita ambil, ya tentu kita sebagai warga negara, karena ada ruang pembentukan peraturan perundang-undangan itu di DPR, maka kemungkinan kita juga akan mengirimkan surat kepada DPR untuk frasa-frasa ini nanti dimungkinkan ada perubahan dalam Undang-Undang Pemilu. Anggota tim Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM, Edesman Adreti Siregar, pun mengaku kecewa dengan keputusan MK. Menurutnya, kecewaan tersebut bukan hanya untuk pemohon saja, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia yang mengidamkan capres-cawapres yang baik dan terbaik. Bisa diterima, atau tadi yang kita dengarkan sama-sama telah kehilangan objek. Kalau dibilang ini adalah sangat mengecewakan. Karena yang lain bisa diterima kok yang kita tidak. Padahal kita sama-sama memperjuangkan hak dan marwah dari presiden dan calon presiden yang akan berkonsentrasi ke depannya. Ketika kecewaan ini bukan untuk kami 98 pengacara dan 3 pemohon, tapi ini adalah kekecewaan seluruh masyarakat Indonesia yang mengidam-idamkan presiden atau calon presiden yang baik dari yang terbaik. Seperti itu. Oke. Ada yang mengatakan bahwa gugatan ini sebetulnya mengarah kepada salah satu calon atau untuk menjaga salah satu calon. Bagaimana tanggapannya? Kalau dikatakan gugatan kami itu menjegal salah satu calon atau mengarah ke salah satu calon, tentu tidak. Sama seperti ketika diputuskan bahwa setiap kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun berhak untuk jadi calon wakil presiden atau presiden. Maka kami siapapun orang yang berusia 70 tahun maksimal masih sehat, silakan saja. Jadi kami tidak pernah menjegal, karena tidak ada tendensiusnya ke salah satu pasangan calon. Bukankah seperti itu juga yang ketika kemarin disampaikan dengan putusan yang meloloskan 40 tahun atau pernah menjabat yang dipilih oleh rakyat sebagai kepala daerah. Jadi kami tidak fokus ke salah satu calon. Kami hanya mengatakan siapapun yang berusia 70 tahun dan masih sehat dan tidak pernah melakukan pelanggaran HAM berat dan pelanggaran lainnya, itu layak untuk diusung jadi presiden dan calon wakil presiden. Jadi tidak ada yang namanya mengarah ke sana, seperti itu. Pasca putusan, apakah masih akan ada upaya lain yang akan ditempuh ya terkait dengan putusan ini, karena tadi mengecewakan dan tidak memuaskan, apakah masih akan ada upaya yang akan dilakukan? Kita akan memikirkan strategi dan langkah-langkah apa yang kita pikirkan, karena kita adalah satu kesatuan. Kita adalah orang-orang yang sekelompok orang yang memang akan melakukan komunikasi apa langkah yang berikutnya yang akan kita lakukan. Dan pasti kita tidak bakal tinggal diam dengan putusan yang mengecewakan ini. Seperti itu kira-kira. Oke? Konkretnya apa itu, Mas? Konkretnya akan kita sampaikan dan kita undang lagi teman-teman pers nantinya untuk kita lakukan. Terima kasih.